gue di sini mau ngasih surat terbuka buat lu, Bang. Kalau lu berani, kalau lu Gus Basa sejati, Mampir ke tempat ini. mampir ke sini. Buat penonton Bucin TV atau pecinta setia dari Bang Davi atau Khadafi, sampein ke Bang Davi. Di sini Bani Ihsan Upala nantang lu buat maklukin tempat ini sendirian. Nama saya Pak Dadun, udah 15 tahun lebih lah. 15 tahun lebih. Ya, sering banyak suara-suara yang suka ada jalan-jalan gitu, bayangan-bayangan gitu ada gitu. Biasa aja gitu, nggak ada ini. Tapi paling kalau udah dipakai uji nyali, paling seminggu masih terasa lah gitu aura-auranya yang ada di sini gitu. Ceritanya ya aja lagi keliling-keliling ke belakang. Tahu-tahunya ada di situ di atas gitu. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Bani Inurpala. Oke, di sini gue lagi ngevlog. Tepatnya mau survei dulu sih terlebih dahulu buat di penelusuran di malam hari, tepatnya berada di perkebunan PTPN 8 Sukamaju yang ada di Sukabumi, dan sekarang lagi di Afdeling Cipetir. Lihat kan di depan, sudah lihat 1885 sampai dengan 1921. Pabrik ini dulunya gimana? Masih pada zaman kolonial Belanda, dan dibuatnya pun pabrik ini pada zaman kolonial Belanda. Oke, kita lihat dulu bangunannya. Kalau Belanda itu masih terlihat kokoh lah. Lihat batu-batu kan. Batu-batu itu ada tangga, sekitarnya tidak ada lagi rumah kecuali pabrik Cipetir. Oke, mungkin gue di sini mulai dari sini dulu karena ini tuh dulunya rumah juga di sebelah sini dan sekarang dipakai buat penampungan air. Penampungannya air pun masih asri dan alami. Oke, kita mulai saja mungkin ya. Oke, kebayangkan kalau malam hari itu creepy-nya seperti apa, dan ditambah lagi rumputnya udah makin tinggi ilalangnya. Dan seperti ini sekarang digunakan untuk awalnya karet. Jadi ini tuh ada perkebunan Guta Perca. Guta Perca itu kalau yang nggak tahu itu kayak karet gitu. Nah, si Guta Perca itu karetnya digunakan untuk pembuatan bola golf, terus buat fan kaki, terus buat ya pokoknya yang gitulah. Nah, ini dibuatnya bukan sekarang-sekarang tapi dulu pada zaman kolonial Belanda. Bangunannya masih kokoh, batunya pun masih kokoh. Lihat. Dan sayangnya sekarang sudah tidak terurus karena ya ada satu dan lain hal. Lihat, ini tuh adalah penampungan air dulunya. Dan sekarang pun masih digunakan, cuman katanya, kata penjaga yang ada di sini, si pompa airnya lagi dibenerin. Tuh. Kebayangkan seremnya seperti apa kalau di malam hari. Oke, kita langsung saja lihat ke bangunan Cipetirnya. Ciri khas zaman Belanda itu bangunannya seperti ini. Batu-batunya sangat jelas. Mungkin ini dulunya drainase ya. Tapi tempat ini pun sekarang digunakan untuk kantor selain pabrik. Dulunya emang pabrik, tapi sekarang digunakan lebih ke kantornya ya, kantor Afdeling gitu. Nah, ini tuh dulu adalah rumah pada rumah, mungkin bisa dibilang rumah staf orang Belanda dulunya yang kerja di Cipetir ini. Oke, kita unboxing dulu mungkin ya, kalau bisa masuk ke dalam ya, No ya. Tuh, lihat. Wih, merinding. Ini siang hari masih jam 2. Lihat. Ciri khas Belanda. Ya, ciri khasnya desain Belanda itu masih kokoh sampai sekarang. Sayangnya nggak bisa masuk ya. Oh ya, dipakai kantor.
Ini apa ya, dapur ya? Dulunya, oh bukan. Sekarang ini pakai gudang kayaknya. Lihat. Batu-batunya pun masih ciri khas desain orang Belanda. Kokoh. Oke, kita muter. Oke, for your information, jadi gue tuh punya teman yang kerja di sini. Dulunya katanya, bukan katanya lagi, yang kerja di sini ada 2 orang yang kena linglung atau apa ya. Jadi nggak sadar diri gitulah. Dan disembuhinnya oleh orang yang bisa, orang yang jago. Dan kata dokter pun dibawa ke dokter awalnya tidak ada medis, ternyata diganggu di sini oleh penunggu yang ada di sini. Hush, bangunnya pun masih kokoh. Masih sangat asli sekali. Sayang sekali sih udah nggak dipergunakan lagi pabrik yang seluas ini, yang kaya akan sejarah batunya. Nah, oke. Dan di sini di depan gue itu adalah toilet yang itu. Toilet itu ada penunggunya. Gue juga sampai merinding. Ya, diomongin gue ngeganggu di sini. Gue cuma mau bercerita ke teman-teman bahwa di toilet itu penjaganya adalah nenek-nenek, dan yang pastinya banyak noni. Oke, sayangnya sekarang nggak bisa masuk ya, nggak bisa masuk. Oke, lihat Belandanya pun masih asli, ciri khas desainnya. Oke. Dan di sana masih ada motor-motor, masih ada yang kerja di sini. Kira-kira ntar kalau malam lu kuat nggak sih buat nungguin gue? Gue sih kalau lebih dari 2 orang berani. Nggak kok. Berani. Kalau sendiri hawa-hawanya itu gimana? Merinding sumpah. Ya. Kita langsung saja lihat ke belakang sana. Nah, oke. Gue juga dapat informasi dari satpam yang ada di sini. Dulunya ini tuh banyak rumah atau banyak komplek, makanya di sana ada masjid. Cuma sayangnya si bangunannya itu udah gak ada, udah hancur dan sekarang dipakai sawah. Oke, di situ ada sumur. Sedikit cerita, temen gue dulu mancing di sini sekitaran ya 2014-2015an, mancing di sini. Dan si sukmanya itu katanya, konon katanya diumpetin di sana, dan selama 2 minggu atau 1 minggu temen gue itu nggak sadar, kayak orang linglung, bahkan diam. Oke, kita lihat ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nggak ada ular ya. Punten. Assalamualaikum. Gue nggak tahu ini bangunan apa. Assalamualaikum. Langsung beda. Nah, itu sumurnya, dan ini kayaknya gorong-gorong. Gue nggak mau berlama-lama. Oke, kita lihat ke sana. Tuh, lihat. Ada suara pintu ya? Suara pintu nutup. Pintu nutup. Ini masih siang lah, jam 2. Oke, kita lihat sejarah yang ada di sana. Bangunan yang ada di sana. Oh ya, ini tuh adalah apa ya? Yang tadi yang gue bilang, jadi pompa airnya. Gue lihat bayangan di sana. Pompa air di sini, nuh sebelah sana. Cuma si pompanya lagi dibenerin terlebih dahulu, jadi nggak ada. Dan si airnya pun yang tadi ditampungnya di sana. Oke, itu yang kerjanya. Oke, kita lihat ke sini. Nah, ini musola. Musola, dan itu katanya madrasah dulunya.
Gue nggak tahu ini udah nggak dipakainya udah berapa lama. Assalamualaikum, punten. Nah, sayang sekali ya. Cuma kayaknya sih kalau musola ini kayaknya baru dibangun tahun 80 atau 70-an kayaknya. Bisa dilihat dari keramiknya. Ngebrol. Keramiknya tuh seperti ini. Ini tuh dulunya madrasah kayak katanya. Toilet. Kamar mandi apa madrasah ya? Kamar mandi kayaknya deh, buat wudunya ya. Buat wudhu. Oke. Oke, sekali lagi gue informasikan, misalkan kalian mau kesini bisa mau lihat harus ada izin dulu terlebih dahulu. Jangan asal masuk ke tempat ini karena tempat ini itu ada milik negara dan masih digunakan untuk pakai kantor terus, dan si peralatan yang ada di juga masih digunakan. Kalau ke area ini katanya dilarang untuk merokok karena ini itu sensitif sekali, masih ada banyak sekali bahan bakar. Bahan bakarnya itu menggunakan bahan bakar pesawat kalau nggak salah. Aftur ya? Aftur. Oh, bensin panas. Oke. Dan masuk ke sini, gue ngerasa kayak kalian masuk ke dalam dimensi lain. Jadi, langsung gitulah. Gak tahu kenapa. Ini suasana adem, cuma gerah. Nah, ini lihat. Bukti dari masih Belanda ya. Ini bacaannya Celux Eaglebirds Lips. Gue nggak tahu, nggak bisa bahasa Belanda, tapi kayaknya Jerman sih ya. Ini Jerman kayak ya. Miniaturnya. Oh iya, ini nih miniatur. Ini miniatur tempat ini nih, tempat seperti miniaturnya seperti ini. Cara kerjanya nih. Cara kerjanya mungkin seperti itu ya. Oke. Kalau alat ini mah di sana. Di pabrik itu ya. Nah, miniaturnya mungkin seperti ini ya. Miniaturnya. Oke, dan di sana. Wih. No, lihat no. Gue merinding. Ini. Gila. Ini di sini kayak ada gua gitu ya. Gak tahu ini bekas dulu apa. Dulunya, aduh gue sampai belepotan. Dulunya gak tahu digunain buat apa ini. Nyesel gue ngebawa senter Nah, jadi si pohon buta perca ini katanya si bunganya itu bisa buat obat, buat aromaterapi juga bisa, terus buat obat koreng katanya bisa, terus buat apa yang encok, tapi nggak tahu gimana ini. Oke, kita lihat ke belakangnya. Dan ini katanya pohon buta perca. Jadi si pohon buta perca itu bisa tumbuh sampai 30 meter dan diameternya pun bisa lebih gede dari ini katanya, seperti itu. Cuma mungkin sekarang nggak dipupuk jadi kecil lah. Jadi pohon buta perca itu seperti ini ya. Seperti ini nih. Itu pisang ya. Ini belum terlalu seram sih daripada bangunan yang ada di sana, gengs. Kita harus lihat bangunan yang ada di sana. Let's go. Dan di sini dulu dipakai buat uji nyali di acara dunia lain kalau nggak salah. Nah, tempatnya itu di sini, gengs, kalau di siang hari. Oke. Lihat. Ini itu bukan besi, bukan pula baja, tapi batu yang diukir. Kebayangkan dulu gimana? Bawahnya itu gimana? Oke. Sedikit cerita. Ini itu dulunya ada 7 mesin yang dibawa entah dari mana. Dan si 7 mesin itu, gak tahu 7 nggak ada 8 mesin. 8 mesin. Nah, si 8 mesin ini dibawa oleh kuda. Tapi salah satu mesin atau salah satu batu itu tidak bisa dibawa, gengs, oleh si kudanya. Si kudanya itu gak mau maju. Tapi
setelah menggunakan ritual, kalau dulu kan menggunakan ritualnya itu menggunakan kayak bismillah ya, nyeronggeng, baru bisa maju, si kudanya mau maju. Dan misalkan si musik nyeronggeng itu pas nariknya berhenti, si kudanya itu ikut berhenti. Dan yang paling angker itu katanya yang nggak bisa dulu sejarahnya itu yang nomor 4 itu. Nah yang ini, maaf gue belepotan ngomongnya karena di sini emang siang juga ngerasa buat kayak masuk ke dimensi lain. Nah ini nomor 4 katanya, yang paling kecil di antara yang lain. Dan sekarang yang masih digunakan itu hanya 2, nomor 1 dan 2 yang masih digunakan itu. Lihat, mesinnya pun gini ya gengs, mesinnya pun seperti ini. Dan ini tuh di bawahnya bukan menggunakan mobil tapi menggunakan kuda gengs, dari batu juga. Kebayangkan masangnya gimana. Oke, dan kata satpam yang ada di sini sekarang yang sering masih kejadian lihat atau ada suara-suara itu di sini, di tempat ini, di mesin apa ya, ini kayak mesin gitu, turbin gitulah, diesel. Oke, di sini gue udah kalap ya di siang hari juga. Ngap, capek, ngap banget ini. Juga susah buat berkata-kata lagi. Udah takjub sama bangunannya, takjub sama sejarahnya, arsiteknya. Misalkan kalian pengen tahu sejarah, kalian bisa cari aja di Google, itu banyak sekali tentang Guta Perca Cipetir. Ya, ya. Misalkan kalian tahu, kalian lihat di on the spot pernah ada, itu pernah ada. Jadi membahas tentang pabrik Cipetir ini. Mungkin review dari gue segitu aja, unboxing di malam hari. Kalau gue gimana si Wino sih, karena dia yang nganter gue ntar buat kesini di malam hari. Kalau menurut lo, berani nggak ntar? Kalau menurut gue sih, kalau siang sih masih berani ya. Itu pun harus ada temen. Kalau malam? Kalau malam sih, takut bro. Di jalannya juga? Jalannya ekstrim banget. Ekstrim, jadi dari jalan ekstrim. provinsi yang mau ke Pelabuhan Ratu ke sini tuh sekitar 1 kilo, dan itu kiri kanannya itu hutan. Gue sayang sih udah dapat perizinan buat gue. Tapi di sini ada hal yang menarik nih. Gue pengen nantang salah satu Ghostbuster Indonesia yang horor juga, vlog horor juga di Indonesia yang kemarin viral, Bucin TV atau Bang Davi. Oke, gue di sini mau ngasih surat terbuka buat lu Bang. Kalau lu berani, kalau lu Ghostbuster sejati, mampir ke tempat ini. Mampir ke sini. Perizinan tempat gue yang urus semuanya. Lu tinggal datang ke sini, misalkan kan lu berani, lu viralin tempat ini juga seperti kampung mati. Jujur sih di sini gue nggak begitu percaya terhadap lu sendirian jalan-jalan. Lu bisa aja ada yang nge-backup dari belakang sekitar 50 atau 100 meteran. Gue pengen lihat langsung lu jalan-jalan ke tempat Cipetir ini. Dan misalkan buat penonton Bucin TV atau pecinta setia dari Bang Davi atau Kadafi, sampein ke Bang Davi di sini Bani Ihsanullah nantang lu buat naklukin tempat ini sendirian. Oke. Sampein buat subscriber, buat followers Bang Davi. Sampein ke Bang Davi, di sini Bani Ihsanullah nantang lu, perizinan gampang, gue yang urus semuanya.